Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kami boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam Lentera Malam Ibadah Virtual. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kita semua boleh berada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk menyambut firman Tuhan yang nantinya akan kita dengarkan bersama. Kita juga bersyukur karena pada malam hari ini telah bersama dengan kita di sini Bapak Pendeta David Diranda. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat? Iya, sehat. Ayo puji Tuhan. Ya, pada malam hari ini Bapak Pendeta akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya dengan tema menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Namun sebelum kita jauh masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya perkenalkan dulu rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini yang akan melayani kita dalam pujian penyembahan. Pada vokal ada Saudari Betriniati, dan pada keyboard ada Saudara Melvin. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu untuk ditopang di dalam doa, untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa bisa lewat live chat kita pada saat ini juga, dan bisa juga lewat hotline di 0822 1019 13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan lewat penghayatan satu pujian berjudul Masuk Hadirat-Mu. Selagi masih ada waktu Tuhan, baiklah semua melepaskan beban dosa. Kebenaran akan firman-Nya pasti digenapi. Tinggalkan semua yang jadi milik dunia, tersedia di surga yang lebih dari segalanya. Itulah janji keselamatan bagi yang mau percaya. Jauh lebih berarti bila hidup bersama Tuhan, sebab dunia pun akan mencantikkanmu. Marilah semua mencari di manakah jalan Tuhan, dan masuklah dalam hadirat-Nya. Pasti diselamatkan. Tinggalkan semua yang jadi milik dunia, tersedia di surga yang lebih dari segalanya. Itulah janji keselamatan bagi yang mau percaya. Jauh lebih berarti bila hidup bersama Tuhan, sebab dunia pun akan membencikanmu. Marilah semua mencari di mana
pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang menyempatkan diri untuk boleh bersama dengan kami di dalam ibadah secara virtual melalui program Lentera Malam. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan malam hari ini, saya telah pilih dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, saya pilih ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal 5, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini, mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam surga. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Semua karena tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh merasakan betapa kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata kami alami, kami boleh lalu bersama hingga malam hari ini. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami bersama mau belajar tentang firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, oleh hikmat daripadamu, akan memampukan kami untuk boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini, untuk selalu boleh menjadi pegangan hidup kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih bagaimana kami bersama-sama menjadi ciptaan baru dalam Kristus Tuhan kami oleh kematian dan kebangkitannya. Ya Bapa di surga, hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini, Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, hikmat. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan, dapat ditaburkan dengan baik dan dapat tumbuh dalam hati kami. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita akan renungkan malam hari ini. Saya memberikan satu tema, menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Satu hal yang kadang menjadi hal yang sulit yang kita hadapi dalam hidup ini adalah bahwa ketika kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat dalam hidup kita, kadang kita sulit untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini tentu menjadi sebuah tantangan yang sulit bagi kita. Untuk bagaimana juga memberikan sebuah keyakinan bagi setiap orang tentang sebuah hal yang pernah kita lakukan menjadi sebuah masa lalu yang sesungguhnya bahwa itu sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Inilah yang menjadi juga sebuah tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Karena itu Paulus berusaha dan bagaimana untuk menjelaskan bahwa dia adalah sungguh-sungguh adalah merupakan seorang pelayan yang telah diperdamaikan dan telah diubahkan oleh Kristus. Paulus katakan bahwa kasih Kristus telah menguasai dirinya yang akhirnya menjadikan dia sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Pembaharuan hidup Paulus menjadikannya menjadi seorang pelayan yang membawa dia pada sebuah perubahan kehidupan yang baru. Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Kristus, memang dia adalah seorang penganiaya. Seorang yang menganiaya para pengikut Kristus. Membenci pengikut Kristus. Tetapi kemudian dia diubahkan. Bahkan satu penilaian kepada Kristus hanyalah merupakan sebuah hal sebatas apa yang dia pikirkan. Seperti yang dia katakan dalam ayat yang ke-16. Bahwa jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya tentu ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi seorang Paulus. Ketika sebelumnya dia belum mengenal Kristus, bagaimana dia menilai Kristus itu seperti apa. Dan tentu kadang ini juga menjadi sebuah hal yang bisa menjadi sebuah penilaian bagi orang-orang yang juga belum mengenal Kristus atau mereka yang berada di luar Kristus. Tetapi setelah dia mengalami pertobatan dalam perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Ia menemukan sebuah pengetahuan yang benar tentang siapa Kristus sesungguhnya. Hal inilah yang dikatakan Paulus bahwa bagaimana cara pandangnya terhadap Kristus sungguh-sungguh telah mengalami sebuah perubahan. Di mana ketika dahulu ia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus, sekarang telah menjadi orang yang mencintai Kristus dan bahkan menjadi orang yang dipakai untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hal ini didasarkan pada bagaimana dia diubahkan dan bagaimana dia lebih mengenal Kristus secara lebih dalam dan bagaimana dia tetap berada dan tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sekali lagi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal ini merujuk kepada ayat sebelum bacaan kita, di mana Paulus memberitahukan bahwa semua orang percaya telah mati dan tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita tidak lagi bersifat duniawi, tetapi kehidupan kita hidup bersifat rohani.
Inilah sebuah bagian dari sebuah perubahan yang Tuhan nyatakan dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus menyatakan bahwa untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita merubah sebuah pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru. Dia mengambil contoh pada dirinya. Bagaimana dia mengalami sebuah perubahan total dalam hidupnya. Bahkan dia memberi dirinya, dia dipakai oleh Kristus untuk menyatakan kesaksian dalam dunia ini. Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Dan bagi orang-orang yang tentu sulit untuk menerima kehadiran Paulus karena mereka melihat bagaimana masa lalu yang pernah diperbuat oleh seorang Rasul Paulus dalam kehidupannya. Tetapi dia dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian. Karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia beritakan adalah karena Kristus. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sekali lagi bahwa semuanya untuk Kristus. Dan sebuah perubahan yang mau dinyatakan bukan hanya soal perubahan fisik, tetapi lebih kepada sebuah perubahan karakter, sifat, dan perilaku hidup seseorang. Sikap hidup, perilaku, dan perbuatan-perbuatan yang lama, yang masih dikuasai oleh kehidupan yang lama. Kehidupan yang penuh dengan dosa. Bagaimana untuk ditinggalkan di dalam kehidupannya. Karena sesuatu yang baru sudah datang. Yakni bagaimana hubungan yang baik secara pribadi dengan Allah dalam Kristus Yesus berusaha untuk selalu dibangun. Dan bagaimana untuk selalu membuat relasi yang baik dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus. Dengan menyadari bahwa kita pun semua telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita hendaknya juga belajar pada sebuah sikap yang diperlihatkan, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam pertobatan yang sungguh dan terus membaharui kehidupannya. Dengan lebih mengenal secara lebih dalam apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk diperbuat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika dosa masih menguasai kehidupan lama kita, marilah kita berusaha untuk membuangnya, meninggalkan dari dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita meninggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Dan bagaimana kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dengan kita bersama-sama mengenal dan tahu seperti apa dan bagaimana menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Karena itu mari sungguh-sungguh kita memperlihatkan dalam hidup kita bagaimana kita menjadi orang yang telah diperbaharui melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang telah mematikan manusia lama kita. Dan bagaimana kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh Kudus akan terus menuntun dan memampukan kita untuk bagaimana kita secara terus-menerus memperbaharui kehidupan kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya,
Sungguh luar biasa dan sangat memberkati sekali firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini harusnya berpusat dan terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga semakin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Amin, amin. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkan kita semua bahwa untuk Bapak Ibu yang rindu untuk ditopang dalam doa yang sebentar lagi akan kita panjatkan dalam doa syafaat, untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa lewat live chat kita sekarang juga, dan bisa juga lewat hotline di 0822 19, saya ulangi 0822 1913. Dan sekali lagi kita akan menghayati satu pujian yang berjudul Kau Pilihan Terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Dan suatu saat nanti Kau pilihan terbaikku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini. Beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa kita malam hari ini. Ada
beberapa orang tua dan saudara dan anak kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ada saudara Asfriadi, ada anak kekasih kita Revano, ada Bapak Pendeta Robertus Pakan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Dan juga kita mendukung dalam doa anak kekasih Gracia Violeta yang akan mengikuti ujian SIMAK PTN di Jakarta. Semoga Tuhan memberkati untuk perjuangan anak kekasih ini. Dan kita terus berdoa bagi semua Bapak Ibu dan saudara yang juga boleh mengikuti renungan Lentera Malam pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, yang telah menjadikan kami sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus Tuhan kami oleh kematian dan kebangkitannya. Biarlah ketika sungguh-sungguh kami hidup dalam Kristus, kami meninggalkan dan menanggalkan semua manusia lama kami, semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami bersama-sama mengangkat manusia baru kami, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat dan kami lakukan dalam hidup ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa butuh waktu, butuh proses bagi kami. Namun kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami boleh meninggalkan semua bentuk hal yang kami sering perbuat melanggar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar pada diri seorang Rasul Paulus, seorang yang pernah menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Ya Bapa di sorga, berkati kehidupan kami senantiasa. Terlebih ya Tuhan, di dalam doa kami malam hari ini, kami datang mendoakan orang tua kami, saudara kami, anak kami, yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Saudara kasih kami Asfriadi, anak kekasih kami Revano, orang tua kekasih kami Bapak Pendeta Robertus Pakan, dan mungkin masih ada orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong mereka. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Melalui dokter para medis, orang-orang yang Tuhan pakai di rumah sakit untuk boleh menjadi alat Tuhan, menyatakan berkat bagi mereka dalam segala pengharapan dengan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah kiranya melalui segala upaya dokter para medis, Tuhan boleh menyatakan kesembuhan bagi mereka. Sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa mereka boleh pulih dan sembuh. Mereka boleh keluar dari rumah sakit. Ya Bapa di surga, berikan kekuatan iman pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka. Sekalipun dalam kelemahan mereka oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa kepadamu untuk segala kehidupan kami bersama-sama. Orang tua kami, saudara kami, mereka yang mengalami duka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Biar tetap dalam satu pengharapan bahwa Tuhan pun ada bersama dengan mereka. Senantiasa menopang dan menuntun kehidupan yang mereka boleh jalani. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan anak kekasih kami Gracia Violeta yang akan mengikuti ujian SIMAK PTN di Jakarta. Kami serahkan semua perjuangan bagi anak kekasih kami ini ya Tuhan. Engkau yang membukakan jalan yang terbaik baginya. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan akal budi.
Biarlah ya Tuhan dalam mengikuti ujian ini senantiasa boleh memberikan hasil yang terbaik demi untuk suatu cita-cita demi masa depan bagi anak kekasih kami ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini dalam segala keberadaan mereka. Terlebih ya Tuhan dalam situasi pandemi yang masih kami alami bersama-sama dalam kehidupan kami. Baik di tengah dunia ini, di tengah bangsa negara kami, bahkan di daerah kami. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan pemerintah kami untuk boleh menangani adanya virus corona ini. Baik itu pengadaan vaksin maupun segala himbauan-himbauan untuk tetap bersama kami mengikuti protokol kesehatan. Sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa penyebaran virus ini boleh diputuskan ketika sungguh-sungguh ya Tuhan kami melakukan dan mentaati protokol kesehatan. Ya Bapa di surga, berkati dokter, para medis. Mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang sempat tertular virus ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan yang baik, kesabaran bagi mereka. Kami percaya bahwa mereka adalah alat-alat yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lalui bersama secara virtual malam hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan kami mendoakan semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan untuk boleh mendukung pelayanan ibadah secara virtual malam hari ini. Baik mereka sebagai host, sebagai pemain musik, sebagai penyanyi, sebagai kru Lentera Malam. Terima kasih ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi generasi muda yang Tuhan boleh pakai di tengah-tengah jemaat Tuhan di jemaat Rantepao. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan melalui berbagai talenta-talenta yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kami. Ya Bapa di surga, kehidupan kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Ketika kami akan mengistirahatkan tubuh kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami. Kami boleh menikmati peristirahatan kami malam hari ini. Kami boleh bangun esok pagi untuk melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Terima dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah tiba di penghujung Lentera Malam. Namun saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah virtual ini sekaligus yang telah berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Langsung saja saya bacakan. Julise Napitupulu, Daud Barung, Asno Ujon, Freddy Balapadang, Niko Palinggi, Anton Sampe Lambau, Bernadus Pasambo, Cindy Imel, Lamiria Siahaan, Nelly Paliling, Adriati Arijana Toban, Hermin Gantina, Damaris Rangan, Dina Parakpak, Junadi Pin, Yuli Tandilakbi, Stepanus Sape, Cherly Amadao, Epertan, Seida Setia, Mula Tiranda, Sarcenari, dan Paul Cakra, serta Ges Kende. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengingatkan agar kita terus mengikuti ibadah virtual Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul
19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk like channel ini serta subscribe, dan jangan lupa juga untuk share link Lentera Malam sehingga semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dijangkau lewat siaran ini. Dan akhir kata, saya mewakili rekan-rekan sepelayan pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam episode selanjutnya. Memberkati kita semua. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan